Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar menentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri. Kalau di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara menentukan nilai maksimum dan minimum untuk fungsi aljabar. Nah, perhatikan betul materi kita hari ini agar kalian dapat mengerjakan soal di akhir pertemuan kita hari ini. Nah, sebelum kita belajar menentukan nilai maksimum dan minimum tersebut, ada dua materi prasyarat yang wajib kalian ketahui, yaitu nilai sudut istimewa yang ada di 4 kuadran, ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, serta persamaan trigonometri. Nah, untuk persamaan trigonometri ini yang seperti apa? Jadi misalkan ada bentuk persamaan trigonometri sin X sama dengan sin A. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai X yang memenuhi sehingga dia sama dengan sin A yang di sebelah kanannya? Jadi ada dua cara. Yang pertama, menentukan X itu sama dengan A yang ini kita tambah dengan K kali 360 derajat. Atau X-nya bisa kita cari dengan 180 derajat dikurang A ditambah K kali 360 derajat. Ini untuk sin. Jadi bentuk ini berlaku secara umum. Jadi kalau bentuknya sin, persamaan sin, kita bisa gunakan dua formula ini. Bagaimana kalau untuk cos? Misalkan bentuk persamaannya cos X sama dengan cos A. Maka seperti sin, menentukan atau menggunakan formula X-nya, mencari X, kita gunakan X sama dengan A ditambah K kali 360 derajat, sama dengan yang ini ya, sama dengan ini. Atau X-nya bisa kita cari dengan negatif A ditambah K kali 360 derajat. Ini untuk cos. Jadi untuk cosnya ini ada dua juga. Bagaimana untuk tangen? Kalau bentuknya tangen X sama dengan tangen A, maka menentukan X-nya ini, menentukan X itu cuma ada satu cara, yaitu formulanya A ditambah K kali 180 derajat. Oke, bisa dipahami, tolong yang tiga bentuk ini, tiga bentuk persamaan trigonometri ini harus betul-betul dikuasai. Agar pada saat kita menentukan nilai maksimum dan minimum, kita tidak mendapat kesulitan. Oke, sudah siap? Kita lanjut ya. Bagaimana cara kita menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri? Nah, masih ingat tidak dengan materi pertemuan kita sebelumnya? Kita sudah belajar menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi aljabar. Mana masih ingat? Iya, betul sekali ya. Ada kunci yang tidak boleh kita lupakan dalam menentukan nilai maksimum dan minimum. Kita menggunakan apa? Menggunakan titik stasioner. Oke, kita lihat. Cara menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri ini sama untuk dengan fungsi yang aljabar kemarin. Oke, nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat soal yang berikut ya. Perhatikan contoh. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi dengan interval dari 0 sampai 360 derajat. Nah, ada soal yang pertama itu fx sama dengan 2 sin x. Soal yang kedua, fx sama dengan 2 tambah 5 cos x. Kita coba soal yang pertama dulu. Bagaimana penyelesaian soal yang pertama? Langkah pertama, kita tentukan titik stasioner. Apa syarat menentukan titik stasioner? Ya, betul. Y aksen sama dengan 0. Y aksen sama dengan 0. Sama kan dengan
fungsi aljabar di pertemuan kita sebelumnya. Oke, lanjut. Y-aksen ini artinya apa? Ya, betul sekali, turunan dari fx. Oke, kita coba. Kalau fx-nya sama dengan 2 sin x, berapakah turunannya? Ya, betul sekali. Maka y-aksennya sama dengan 2 cos x. Oke, y-aksen sama dengan 2 cos x. Karena untuk menentukan titik stasioner itu, y-aksen harus sama dengan 0, maka bentuknya menjadi 2 cos x sama dengan 0. Nah, disinilah ketika bentuknya sudah seperti ini, kita akan diminta menentukan nilai x yang memenuhi, kan? Nah, untuk bisa menyelesaikan atau mendapatkan nilai x yang memenuhi, kita membutuhkan formula persamaan trigonometri yang kita bahas sebelumnya tadi, yang barusan kita bahas tadi. Oke. Nah, yang pertama tentu yang harus kita lakukan adalah kalau di sebelah kirinya ada cos, maka di sebelah kanannya kita buat juga cos. Sehingga nilai cos berapakah yang hasilnya 0? Maka dapat kita tuliskan cos 90 derajat. Kenapa demikian? Karena cos 90 derajat sama dengan 0. Sehingga bentuk baru yang ini ya adalah bentuk dari cos x sama dengan 0. Nah, coba perhatikan. Cos x sama dengan cos 90 derajat. Ini sama seperti bentuk kedua di persamaan trigonometri yang barusan kita bahas. Oke. Ada dua formula yang bisa kita gunakan. Yang pertama, x sama dengan 90 derajat yang ini ya, ditambah k kali 360 derajat. Atau x sama dengan min 90 derajat ditambah k kali 360 derajat. Oke, jadi kalau yang ini misalkan a, yang ini adalah negatif dari a. Masih ingat yang barusan kita bahas sebelumnya ya. Nah, kita coba yang lihat yang ini dulu. X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. K. Kalau K sama dengan 0. K yang ini sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 90 derajat. Oke, bisa dipahami. Bagaimana kalau K sama dengan 1? Kalau K yang ini kita ganti dengan 1. Berarti 1 kali 360 derajat sama dengan 360. Ditambah 90 sama dengan 400. Maka ini kita tulis TM. Apa itu TM? Iya, betul sekali. TM adalah tidak memenuhi. Kenapa demikian? Iya, betul. Coba perhatikan yang ini. Fungsi di soal, intervalnya kan paling tinggi atau paling besar 360 derajat. Artinya, nilai X yang 450 derajat ini jelas tidak memenuhi. Karena dia di luar interval yang ini. Oke, bisa dipahami? Nah, karena K sama dengan 1 sudah tidak memenuhi, maka tidak bisa kita lanjutkan lagi untuk cari nilai K sama dengan 2. Oke? Paham ya? Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya, yang di sebelah kanan. X sama dengan min 90 tambah K kali 360 derajat. Kalau K sama dengan 0, X sama dengan min 90 derajat. Ini jelas tidak memenuhi. Paham kenapa tidak memenuhi? Iya, betul sekali. Karena di sini nilai terendahnya 0 derajat, sedangkan ini negatif. Jelas tidak memenuhi. Oke, lanjut. Kalau K sama dengan 1, maka diperoleh X sama dengan 270. K sama. Oke. Apakah mau kita lanjutkan K sama dengan 2? Maka bisa dipastikan kalau K sama dengan 2, jelas ini tidak memenuhi. Lihat saja, 2 kali 360 derajat kan sudah tidak memenuhi di atas 300 derajat. Oke. Nah, berarti hanya dua nilai X yang memenuhi, yaitu X sama dengan 90 derajat dan X sama dengan 270 derajat. Sehingga titik stasionernya adalah X 90 derajat dan X sama dengan 270 derajat. Oke, sudah dapat ya. Titik stasioner kita sudah dapat. Langkah selanjutnya, langkah kedua, kita substitusikan ke fungsi asal. Fungsi asalnya mana? Fx sama dengan 2 sin x. Oke,
bagaimana cara kita substitusikan. X sama dengan 90 derajat. Masih ingat ini 90 derajat dari mana? Iya, betul, titik stasioner. Sehingga diperoleh F 90 derajat. Yang ini, X yang ini kita ganti 90 derajat. Sama dengan 2 kali 90 derajat sama dengan. Oke. Untuk X sama dengan 270 derajat. Diperoleh nilainya sama dengan negatif 2. Jadi, dari bentuk yang ini kita peroleh, dari hasil yang ini kita peroleh, nilai maksimumnya 2. Yang ini nilai maksimum. Nilai minimumnya negatif 2. Yang ini dong. Oke. Nah, dari sini juga kita bisa simpulkan, titik maksimumnya 90 derajat, 2. Kenapa demikian? Karena nilai maksimum 2 ini diperoleh dari pada saat X sama dengan 90 derajat. Oke. Titik minimumnya 270 derajat, negatif 2. Sehingga hasil dari nilai maksimum dan minimum adalah 2 dan negatif 2. Oke. Bisa dipahami? Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan nilai maksimum untuk kurva berikut? Yang di soal nomor 2 tadi ya. Bisa mengerjakan? Oke, dicoba dulu. Dicoba dulu ya, dicoba, dikerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang barusan kita. Demikian, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.